Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan isi dari PPT kami yang berjudul Konsep dan Kebijakan Dividen. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Cadas Apikros sebagai pemateri pertama. Saya Andini Triana sebagai pemateri kedua. Saya Juliati sebagai pemateri ketiga. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Dividen versus keuntungan modal. Apa yang disukai investor? Adapun rumusnya adalah P0 sama dengan D1 per RS 2 gram. Jika perusahaan meningkatkan rasio pembayaran, hal ini akan menaikkan D1, yang jika diambil sendiri akan menyebabkan harga saham naik. Namun, jika D1 dinaikkan, uang yang tersedia untuk reinvestasi akan berkurang, yang akan menyebabkan tingkat pertumbuhan yang diharapkan menurun, dan hal ini cenderung menurunkan harga saham. Oleh karena itu, kebijakan dividen yang optimal harus mencapai keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa depan yang memaksimalkan harga saham. Teori revaluasi dividen. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilainya atau biaya modalnya. Adapun beberapa alasan, beberapa investor memilih dividen. Sebagian besar investor menghadapi biaya transaksi ketika mereka menjual saham, sehingga investor yang mencari aliran pendapatan tetap secara logis lebih memilih perusahaan membayar dividen secara teratur. Misalnya, pensiunan yang telah mengumpulkan kekayaan dari waktu ke waktu dan sekarang menginginkan pendapatan tahunan dari investasinya, mungkin lebih memilih saham yang membayar dividen. Dan ada juga alasan beberapa investor memilih keuntungan modal. Meskipun dividen mengurangi biaya transaksi bagi investor yang mencari pendapatan tetap dari investasinya, dividen meningkatkan biaya transaksi bagi investor lain yang kurang tertarik pada pendapatan dan lebih tertarik menabung untuk masa depan jangka panjang. Selain itu, kode pajak mendorong beberapa investor individu untuk lebih memilih keuntungan modal dibandingkan dividen. Salah satu keuntungan utamanya adalah pajak harus dibayar atas dividen pada tahun penerimanya. Namun, pajak atas keuntungan modal tak dibayarkan sampai saham tersebut dijual. Selanjutnya, masalah kebijakan dividen lainnya. Ada dua isu yang mengaruhi dividen. Yang pertama yaitu isi informasi atau sinyal hipotesa. Kenaikan dividen seringkali dibarengi dengan kenaikan harga saham, sedangkan pemotongan dividen umumnya menyebabkan penurunan harga saham. Pengurangan dividen atau peningkatan yang lebih kecil dari perkiraan merupakan sinyal bahwa manajemen memperkirakan laba masa depan yang buruk, begitu pula sebaiknya. Yang kedua ada efek klien. Kelompok atau klien pemegang saham yang berbeda lebih memilih kebijakan pembayaran dividen yang berbeda. Misalnya, pensiunan, individu umumnya lebih menyukai pendapatan tunai, sehingga mereka seringkali ingin perusahaan mendistribusikan presentasi pendapatan yang tinggi. Hal ini menunjukkan adanya efek klien, yang berarti bahwa perusahaan mempunyai klien yang berbeda dari klien mempunyai preferensi yang berbeda. Oleh karena itu, perubahan kebijakan dividen mungkin akan mengecewakan mayoritas pelanggannya dan berdampak negatif pada harga saham. Selanjutnya, menetapkan kebijakan dividen dalam praktek. Mengatur rasio pembayaran target, sisa modal dividen. Untuk suatu perusahaan tertentu, rasio pembayaran optimal merupakan fungsi dari 4 faktor. Yang pertama yaitu opini manajemen mengenai preferensi investor terhadap dividen versus keuntungan modal. Yang kedua, peluang investasi perusahaan. Yang ketiga, struktur modal target perusahaan, masa depan, dan yang terakhir yaitu ketersediaan dan biaya modal eksternal. Faktor-faktor ini digabungkan dalam apa yang kita sebut sebagai modal dividen sisa. Ada 4 langkah yang perusahaan bisa lakukan untuk menetapkan rasio pembayaran. Yang pertama yaitu perusahaan menentukan anggaran modal yang optimal. Kedua, berdasarkan target struktur modalnya, ia menentukan jumlah ekuitas yang dibutuhkan untuk membiayai anggaran tersebut. Yang ketiga, ada perusahaan menggunakan laba ditahan untuk memenuhi persyaratan ekuitas sedapat mungkin. Yang keempat, perusahaan membayar dividen hanya jika bersedia lebih banyak pendapatan daripada dibutuhkan untuk mendukung anggaran modal yang optimal. Adapun strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk menyimbangkan dividen, pertama adalah diperkirakan pendapatan dan peluang investasi rata-rata selama 5 tahun berikutnya atau lebih bertahun-tahun. Yang kedua, gunakan informasi perkiraan untuk menemukan rata-rata dividen yang akan dibayarkan menggunakan modal sisa dan rasio pembayaran yang sesuai selama periode perencanaan. Yang ketiga, tetapkan kebijakan target pembayaran berdasarkan data yang diproyeksikan.
Selanjutnya, menetapkan kebijakan dividen dalam praktek ada laba, arus kas, dan dividen. Biasanya laba dianggap sebagai penentu utama dividen, namun arus kas sebenarnya lebih penting. Hal ini ditunjukkan pada gambar 15.1 yang ada di samping, yang menampilkan data ExxonMobil Corporation dari tahun 1998 hingga 2016. Panel A menunjukkan bahwa dividen per saham atau DPS ExxonMobil meningkat perlahan namun pasti dari tahun 1998 hingga 2016. Laba per saham atau EPS juga tumbuh perlahan namun fluktuasinya lebih fluktuatif, naik dan turun seiring dengan harga. Selanjutnya ada prosedur pembayaran. Yang pertama yaitu tanggal deklarasi, yaitu tanggal di mana direktur perusahaan mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan dividen. Yang kedua, tanggal pemegang rekor. Jika perusahaan mencantumkan pemegang saham sebagai pemilik pada tanggal tersebut, maka pemegang saham menerima dividen. Yang ketiga ada tanggal ex dividen, tanggal di mana hak atas dividen saat ini tidak lagi menyertai suatu saham, biasanya 2 hari kerja sebelum tanggal pemegang catatan. Yang terakhir ada tanggal pembayaran, yaitu tanggal di mana suatu perusahaan sebenarnya mengirim cek dividen. Selanjutnya ada rencana reinvestasi dividen. Ada 2 jenis DRIP. Yang pertama, rencana yang hanya melibatkan saham lama yang sudah beredar. Dan yang kedua, rencana yang melibatkan saham baru yang diterbitkan. Dalam kedua kasus tersebut, pemegang saham harus membayar pajak atas jumlah dividen meskipun yang diterima adalah saham, bukan uang tunai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Ada kendala. Yang pertama, perjanjian obligasi, persyaratan peraturan, pembatasan saham preferred, penurunan nilai aturan modal, ketersediaan uang tunai, dan denda pajak atas akumulasi penghasilan yang tidak semestinya. Selanjutnya ada peluang investasi. Ada 2, yaitu banyaknya peluang investasi yang menguntungkan dan kemungkinan percepatan atau penundaan proyek. Yang ketiga ada sumber modal alternatif, yaitu biaya penjualan stok baru, kemampuan untuk menggantikan utang dengan ekuitas, dan kontrol. Yang keempat ada pengaruh kebijakan dividen terhadap RS. Yang pertama, keinginan pemegang saham terhadap pendapatan saat ini versus pendapatan di masa depan. Yang kedua, persepsi risiko dividen versus keuntungan modal. Yang ketiga, keuntungan pajak atas modal keuntungan. Dan yang terakhir, kandungan informasi atau sinyal dari dividen. Selanjutnya, dividen saham dan pemecahan saham. Pemecahan saham, suatu tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan jumlahnya saham yang beredar, seperti menggandakan jumlah saham yang beredar, berdiri dengan memberi masing-masing pemegang saham 2 yang baru bagian untuk masing-masing. Selanjutnya ada dividen saham. Dividen yang dibayarkan dalam bentuk tambahan saham, bukan dalam bentuk tunai. Pemecahan saham umumnya dilakukan setelah kenaikan harga yang tajam untuk menghasilkan penurunan harga yang besar. Dividen saham yang digunakan secara rutin setiap tahun menjaga harga saham lebih atau kurang dibatasi. Adapun pengaruh terhadap harga saham dari sudut pandang ekonomi murni, dividen dan pemecahan saham hanyalah selembar kertas tambahan. Namun, hal ini memberikan manajemen cara yang relatif murah untuk memberi sinyal bahwa prospek perusahaan terlihat bagus. Selanjutnya ada pembelian kembali saham, yaitu transaksi di mana perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri sehingga menurunkan jumlah saham yang beredar, meningkatkan earning per share atau lembar per saham, dan seringkali meningkatkan harga saham. Ada 3 jenis utama pembelian kembali saham. Yang pertama, situasi di mana perusahaan memiliki kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemegang sahamnya, dan perusahaan mendistribusikan kas tersebut dengan membeli kembali saham daripada membayar dividen tunai. Yang kedua, situasi di mana perusahaan menyimpulkan bahwa struktur modalnya terlalu membebani ekuitas dan menjual utang serta menggunakan dana yang diperoleh untuk membeli kembali sahamnya. Dan ketiga, situasi di mana perusahaan telah menerbitkan opsi kepada karyawannya dan perusahaan menggunakan pembelian kembali di pasar terbuka untuk memperoleh saham yang akan digunakan ketika opsi tersebut dilaksanakan. Pengaruh pembelian kembali saham. Pengaruh pembelian kembali terhadap EPS dan harga pasar per lembar saham yang tersisa dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, earning per share saat ini 5, jumlah penghasilan per jumlah saham sama dengan 20 US dollar, sama dengan 4,4 juta US dollar per 1,1 juta. 4 US dollar per saham. 2, rasio price earning
5 sama dengan 53 per 4 US dollar. 3. Earning per share setelah pembelian kembali 110 saham 4,4 juta US dollar per 0,99 juta sama dengan 4,44 US dollar per saham. 4. Rasio price earning setelah pembelian kembali 20 US dollar per 44,44 US dollar sama dengan 5,503. Adapun keuntungan dan kerugian pembelian kembali. Yang pertama, kerugian. Kerugian meliputi 1. Pemegang saham tidak boleh tak acuh antara dividen dan capital gain, dan harga saham mungkin mendapatkan lebih banyak manfaat dari dividen tunai dibandingkan pembelian kembali. 2. Pemegang saham menjual mungkin tidak sepenuhnya menyadari seluruh implikasi dari membeli kembali, atau mereka mungkin tidak memiliki semua informasi yang relevan tentang aktivitas perusahaan saat ini dan masa depan. 3. Korporasi mungkin membayar harga yang terlalu tinggi untuk saham yang dibeli kembali sehingga merugikan pemegang saham yang tersisa. Selanjutnya ada keuntungan pembelian kembali. Yang pertama, pengumuman pembelian kembali dapat dipandang sebagai sinyal positif oleh investor. 2. Pemegang saham mempunyai pilihan kapan perusahaan mendistribusikan uang tunai dengan membeli kembali saham. Mereka dapat menjual atau tidak menjual. 3. Pembelian kembali dapat menghilangkan sejumlah besar saham yang menggantung di pasar dan menjaga harga per saham tetap rendah. 4. Dividen bersifat melekat dalam jangkauan pendek karena manajemen enggan menaikkan dividen jika peningkatan tersebut tidak dapat dipertahankan di masa depan. 5. Perusahaan dapat menggunakan model sisa dividen untuk menetapkan target tingkat distribusi kas, kemudian membagi pembagian tersebut menjadi komponen dividen dan komponen pembelian kembali. 6. Pembelian kembali dapat digunakan untuk menghasilkan perubahan struktur modal secara besar-besaran. 7. Perusahaan yang menggunakan opsi saham sebagai komponen penting dari kompensasi karyawan dapat membeli kembali saham dan kemudian menerbitkan kembali saham tersebut ketika karyawan melaksanakan opsinya. Kesimpulan tentang pembelian kembali saham dapat kami ringkas sebagai berikut. Yang pertama, karena adanya pajak tangguhan atas capital gain, pembelian kembali mempunyai keuntungan pajak dibandingkan dividen sebagai cara untuk mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham. Yang kedua, karena efek sinyal, perusahaan tidak boleh membayar dividen yang berfluktuasi. 3. Pembelian kembali juga berguna ketika perusahaan ingin melakukan perubahan besar dan cepat dalam struktur modalnya untuk mendistribusikan kas dari peristiwa yang terjadi satu kali seperti penjualan sebuah divisi atau untuk memperoleh saham untuk digunakan dalam opsi saham karyawan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.